Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Secara umum, tujuan penerapan hukum Islam di Indonesia adalah untuk menciptakan kemanfaatan dan menghindari mafsadat. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin selalu menawarkan solusi bagi umat manusia. Di antara mereka dengan mengakomodasi masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan itu. Di sisi lain, masih banyak persoalan baru terkait hukum yang belum ditekankan dalam Al-Quran dan Sunnah, serta kitab-kitab pemikiran fikih klasik. Para ahli hukum menyebut bahwa kondisi ini sebagai kekosongan hukum. Mereka juga berpendapat bahwa harus segera ada pembaruan. Sebenarnya, ide reformasi hukum Islam tidak hal baru di Indonesia. Pada tahun 1986, misal Mahkamah Agung Republik Indonesia melegitimasi perkawinan yang berbeda agama antara Ardianus Petrus Hendrik, yaitu beragama Kristiani, dan Andi Foni Gani Parengi, yaitu seorang muslimah, yang sebelumnya ditolak oleh KUA dan kantor pendaftaran sipil. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam memang mengalami stagnasi perkembangannya yang disebabkan oleh pemahaman bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Saat ini umat manusia hanya bertumbuh pada hukum Islam dari pemikiran mujtahid kuno yang jauh berbeda dengan latar sosial dan geografisnya hingga saat ini. Sebagian masyarakat masih berpikir bahwa semuanya ada dalam kitab fikih adalah hal yang sakral dan tidak ada siapa kompeten untuk mengubahnya. Dengan pemahaman ini, seseorang juga tidak bisa diizinkan untuk mengikuti pendapat mazhab pemikiran lainnya. Bahkan menjadi tren yang terjadi adalah mereka sangat sulit menerima perubahan untuk terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Terdapat 3 dimensi yang harus dilihat jika hukum Islam akan diperbarui dalam pengertian fikih. Yang pertama, perubahan secara menyeluruh terhadap pola pikir, yaitu merubah nilai-nilai yang tergandung dalam fikih yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi situasi, tempat, dan waktu harus diperbarui agar sesuai dengan kondisi zaman. Yang kedua, pembaruan dalam cara penerapannya dalam kecenderungan mengutamakan penerapan fatwa atau syarah ulama yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks zaman, maka harus ditinggalkan. Yang ketiga, pembaruan terhadap aturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi sosial masyarakat Indonesia dan dilegalasi oleh instansi yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Al-Shaddad dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata tajdid yang artinya sebagai pembaruan lebih tepat digunakan karena lebih tepat dan komprehensif. Kata tajdid memiliki makna yang lebih komprehensif karena kata tajdid memiliki 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu al-sadat, yaitu mengembalikan masalah-masalah keagamaan, khususnya kekhalifahan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, al-ibanah, artinya penyucian agama ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah dan tahayul, serta pembebasan pemikiran liberasi ajaran Islam dari sekte fanatik, sekte ideologi yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Yang ketiga, al-ihya, artinya menghidupkan atau menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. Faktor penyebab pembaruan. Pembaruan syariat Islam telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dengan kondisi dan situasi yang sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini dikarenakan norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih sudah tidak mampu lagi memberi solusi atas berbagai persoalan. Menurut para ahli hukum Islam di Indonesia, reformasi hukum Islam saat ini disebabkan oleh faktor antara lain: yang pertama, untuk
untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat akan hukum terhadap persoalan yang baru saja terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. Yang kedua, adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan, sehingga perlu adanya rule of law yang mengatur terutama untuk masalah-masalah yang belum ada rule of law-nya. Yang ketiga, pengaruh revolusi di berbagai bidang yang memberikan peluang bagi hukum Islam untuk bahan acuan dalam pembuatan hukum nasional. Yang keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh para mujtahid baik di tingkat internasional maupun nasional, khususnya hal-hal yang mencakup tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep reformasi hukum Islam. Langkah pertama yang dilakukan oleh para pembaharu hukum Islam di Indonesia adalah mendobrak pemahaman ijtihad yang tertutup dan membuka kembali kajian hukum Islam dengan metode yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka reformasi hukum Islam di Indonesia perlu diterapkan metode faqih dan selektif, memiliki pendapat mana yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Selain itu, perlu didorong suatu metode yang komprehensif, yaitu metode pembandingan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya dari semua aliran hukum yang ada, dan pilihan yang lebih mendekati kebenaran dan dukungan oleh argumentasi yang kuat. Jika hakim tidak menemukan alat bukti dalam kitab-kitab fikih di atas suatu perkara yang sedang diperiksa, biasanya hakim mengambil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan, maka hakim melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu undang-undang. Bentuk-bentuk reformasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah masalah hukum yang perlu direformasi atau diperbarui adalah sebagai berikut. Yang pertama, manhaj ilahi, baik tentang akidah, syariah, akhlak maupun mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah, dan hubungan antara sesama manusia atau hablum minannas. Yang kedua adalah fikrah atau pemikiran dan syahiyah yang terus maju, iman dan Islam yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam melakukan pembaruan hukum Islam, hendaklah menjauhi hal-hal yang qati', karena objek yang dapat diperbarui adalah hal yang menyangkut dhoni saja, dengan menjauhi dari sifat jumud yang mendukung status qaul yang ingin bertahan dengan fatwa-fatwa terdahulu, padahal hukum tersebut tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Hal itu dengan cara memperkokoh yang lemah, memperbarui yang usang, dan menambah kegiatan yang retak sehingga kembali mendekat pada bentuk yang pertama. Sehingga tajdid al-din bukan berarti bermakna mengubah agama, tetapi mengembalikan agama menjadi seperti era Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Dari beberapa pengertian tentang pembaruan tajdid, hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka para mujtahidin dengan cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah istinbat al-hukum yang dibenarkan sehingga menjadi hukum Islam sholihun li kulli zaman wal makan. Inilah yang di dalam istilah usul fiqh kemudian dikenal dengan ijtihad. Teknik pembaruan hukum Islam menurut Abdullah Naim. Yang pertama, teknis al-qadha, yaitu hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan. Yang kedua adalah takhsyur, atau yang artinya menyeleksi pendapat lintas mazhab. Yang ketiga, interpretasi ulang. Yang keempat, syiasah al-asyariyah atau kebijakan penguasa
untuk menerapkan aturan administrasi yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima, tajdid atau reformasi dilakukan dengan melalui berbagai keputusan pengadilan. Proses transformasi hukum Islam dalam perspektif reformasi hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu adaptasi, sekular, dan kombinasi. Dalam konteks Indonesia muncul pemikiran hukum Islam seperti lebih banyak didominasi oleh warna aliran yang anti perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan substansial yang meliputi esensi materi hukum, ketergantungan kepada teks fikih klasik yang begitu kuat, dan sempitnya peluang untuk menciptakan syarah interpretatif ketimbang syarah normatif, serta minimnya sosio-religius respon terhadap kasus-kasus hukum yang banyak terjadi menjadi bukti ketidakberdayaan pemikiran hukum Islam. Munculnya gagasan-gagasan pembaruan hukum Islam dalam bentuk Indonesia, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh hukum Islam Indonesia seperti Hazairin, Hasbil Asyidiki, dan Ahmad Hasan dan Munawir Sazili tidak banyak mendapatkan respon dari masyarakat muslim secara umum. Ide-ide mereka seakan terkubur oleh fanatisme masyarakat terhadap kitab-kitab kuning. Baru sejak dikenalkannya urgensi pluralisme pemikiran hukum lewat kompilasi hukum Islam yang disahkan dengan Pilpres tahun 1991, gagasan yang terpendam lama itu mendapat angin segar untuk bangkit kembali. Setidaknya respon positif masyarakat bisa dibaca dari animo dan antusiasme mereka terhadap kajian sosiologi hukum. Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke tingkat peraturan desa, dan pembaruan dalam sikap cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Dengan kata lain, dalam agenda reformasi hukum itu tercakup pengertian reformasi kelembagaan, institusi reformasi perundang-undangan atau instrumental reform, dan reformasi budaya hukum atau cultural reform. Sekian presentasi makalah dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum.